Halo, ketemu lagi. Jadi ini gong banget. Kenapa? Karena kemarin baru pulang dari Gorontalo sama Sulawesi Utara. Di Jakarta cuma 4 hari doang. Terus hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, gue udah harus ke bandara lagi karena bakalan terbang ke Ambon. Habis dari Ambon kemana? Ke Banda Neira. Nah, seperti biasa diantar sama Septian. Saya by the way kemarin banyak yang nanya, kenapa sih Mas Septian jarang ikut ngetrip gitu? Kenapa coba? Ya lebih ke beda preferensi destinasinya aja sih. Betul. Jadi kita tuh preferensi travelingnya beda banget. Jadi Septian tuh lebih suka ke tempat-tempat kayak kota besar atau tempat-tempat yang accessibility-nya tuh lebih mudah gitu. Misalnya paling gampang Bali gitu ya. Kalau Bali kan tempat wisatanya banyak, makan apa-apa ada, mall ada, yang kayak gitu-gitulah. Jadi dia nggak terlalu suka ke tempat-tempat yang agak remote gitu. Dia kurang suka gitu. Kalau aku lebih bisa ke semuanya gitu. Tapi sebenarnya aku lebih suka ke yang agak jauh gitu, yang agak susah dijangkau gitu. Jadi ya cuman gitu aja. Jadi itu jawabannya ya. Oke, udah nyampe di Terminal 3. Terus bawaannya satu carrier, satu backpack. Ini sebenarnya mereka combo gitu. Karena kemarin terakhir ke Gorontalo, carriernya nggak bisa masuk ke ke kabin. Jadi ya udah aku copot aja, udah aku kunci. Jadi nanti masuk kabin tinggal bawa backpack aja. Let's go. Jadi perjalanan kali ini tidak sendiri, tapi bersama Ibu Nida. Yoi. Kita mau kemana, Nid? Kita mau ke Ambon Manise. Ambon Manise. Oke, jadi gak bakalan sendirian karena berdua sama Nida. Jadi kami akan di Ambon dulu sampai tanggal 23. Dan gue mau racunin Nida buat diving. Dan katanya sih dia mau coba diving ya. Ya Allah, semoga suamiku kuat membiayai semua hobiku habis Oh pasti ini. bisa dong. Semoga kliennya makin banyak ya. Amin. Boarding ke Ambon. Oke, udah di pesawat dan ini udah pushing back. Dan ini lagi taxi, kita mau take off. Jadi flightnya sekitar 3 jam. Nanti akan nyampe di Ambon sekitar jam 3 sore. Di sini jam 10:11. Dan Dinda duduk di belakang. Nyampe di Ambon, bercanda. Jadi tadi cuaca buruk, terus kami nggak bisa mendarat dan akhirnya harus dialihkan ke Sorong, Papua Barat. Ceritanya kayak gimana? Kayak gini. We are expecting this holding until the weather is improving.
Thank you for your understanding. Jadi ada cuaca buruk, terus pihak bandara Ambonnya minta kaitannya untuk muter-muter di atas kota Ambon. Terus tadi sebelum ini juga dijelasin bahwa di Ambon lagi hujan deras banget dan landasannya licin. Jadi nanti waktu landing akan dipakai rem dengan kapasitas maksimum, jadi bakal ada discomfort. I hope everything is going to be just fine. Jadi setelah beberapa saat tadi terbang di atas kota Ambon, terus kaptennya ngasih tahu bahwa kami tidak bisa mendarat, terus kami akan di divert ke Sorong. Terus orang-orang pada ke toilet, mungkin mereka udah kayak pipisnya nanti aja deh karena udah mau mendarat, tapi Sorong. Ini seru banget, tapi ya nggak apa-apa lah demi keselamatan semua penumpang, jadi ya I think it's fine. Dan buat aku ini malah jadi kayak bonus, aku belum pernah ke Papua dan sekarang bakalan ke Papua, meskipun nggak tahu mungkin nggak akan turun juga, tapi provinsi ke 16. Buat aku ini jadi lucu banget karena beberapa bulan yang lalu kalau aku ingat-ingat aku tuh sempat dalam hati berdoa, ya Tuhan kapan ya aku dikasih kesempatan buat ke Papua, dan berdoa itu memang harus spesifik. Waktu itu aku nggak spesifik, jadinya ya kayak gini deh. Ini jam 17.45 waktu Indonesia Timur. Jadi akhirnya kita flight lagi ke Ambon. Setelah berapa jam akhirnya nyampe di Ambon. Kita sampai. Tadinya saya sudah berpikir untuk melihat Raja Ampat. Udah saya terima dengan semua kajian ini. Kita kerja body sering. iya. Tapi ternyata kembali ke Ambon. Untung masih selamat, Dikasih. sudah bersama. Mantap. Oke, ini jam 19.16 waktu Indonesia Timur. Jadi kita perjalanannya 7 jam dari Jakarta. Ini kita kalau dari Jakarta kita udah nyampe Doha, Tuh, ya. Jadi kalau ke Banda Neira gimana nih? kalau ke Banda Neira itu ada yang pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Ini definisi, ya emang jangan mati dulu, bentar dulu, ditahan dulu matinya. Jangan sampai mati, kita ke Banda Neira dulu karena effortnya mantap sekali saudara-saudara. Mantap. Jadi katanya memang beberapa hari ini emang cuacanya lagi nggak bagus, tapi semoga ya udah hari ini aja sampai hari ini aja cuacanya nggak bagus. Besok-besok udah bagus. Udah ada. Nah sekarang Grabnya udah datang. Let's go. Kita ke hotel istirahat dan aku udah lapar. Jadi kita mau makan.
Akhirnya sampai di hotel. Ini jam 20:03. Mari kita check in dulu. Makasih Om Kris. Oke, sama-sama. Om Kris yang nganterin dari bandara. Oke. Halo, selamat siang. Ini jam 13.55 Nit. Ini jam 13.55. Jadi kami tadi sepagian tidur sampai siang, terus sekarang kami mau makan siang di rumah makan Rasa Gurih. Oke. Jadi katanya di rumah makannya terkenal banget. Mari kita makan. Oke, jadi udah nyampe di rumah makan ikan bakar Rasa Gurih. Tuh di situ. Katanya sih ini terkenal banget. Jadi kita lihat ya menunya apa aja. Let's go. Mau betul? Iya. Tiga. Yang enak yang merah. Iya, itu. Ya. Ini ikannya segar-segar. Ikan yang merah itu ya, Tor? Nah, ini kita makan ikan bakar, ikan gaca ya. Iya, iya. Dikasih sejenis kerapu gitu, dikasih sambal, terus ini ada sambal colo-colo. Ada ya nasi, terus ada ini kangkung sama Bunga pepaya. Teman-teman udah pada siap. Terima kasih. Tapi papa mama gimana? Iya, pokoknya kan kakak tahu sendiri gimana kalau masih Sekarang jalan-jalan keliling Ambon sama Jul. Iya, halo, mantap. Terus Nida di belakang. Terus ini mau ke tempat rental motor karena mau ambil motor, terus mau ke Natsepa, mau makan rujak. Ya. Weh. Warlock. Nah, udah dapat motor dan juga helm nih buat disewa. Sekarang kami lanjut untuk ke Pantai Natsepa. Kami bertiga ke Pantai Natsepa karena kami pengen lihat indahnya Pantai Natsepa dan juga ngicipin salah satu makanan yang ada di sana. Terkenal banget, unik banget, namanya adalah rujak Natsepa. Apa sih yang ngebedain rujak Natsepa dengan rujak-rujak di tempat lain? Nanti kita bakal lihat. Yang jelas, kacangnya melimpah dan juga menggunakan parutan buah pala yang memberikan rasa khas di rujaknya. Akhirnya sampai deh di Pantai Natsepa dan beruntung ini cuacanya cukup cerah. Soalnya waktu kami sampai di sana, Ambon tuh cuacanya kayak anak tantrum. Pokoknya kadang hujan, kadang panas, kadang badai. Wah, pokoknya ganti-ganti deh. Oke, setelah 45 menit jalan dari kota Ambon, sekarang udah nyampe di Natsepa. Nah, yang terkenal di Natsepa ini adalah rujaknya, rujak Natsepa. Kita lihat. Cabe. Lagi dibuatin. Tadi ada pakai asam jawa, garam ya Bu ya. Terus ini apa? Ada kacangnya ya? Iya, itu sisa bumbu sisa. Bumbu? Mereka itu Ya. pesan bumbu rujak. Jadi taruh ada kelebihan. Oh gitu. Jadi ini bumbu rujaknya. Iya. Kalau dilihat harusnya Terus yang beda tuh di sini pakai kacang. Ayo banget. Gua kerja di gua ngapain kerja. Oke, jadi lagi jajan rujak Natsepa ini sama Ibuna. Ibuna lagi ngulek Giling kacang. giling kacang. Iya. Itu kacangnya udah digoreng dulu, terus dicampur sama bumbu rujaknya. Seporsinya berapa sih Bu? 20. Seporsinya 20.000 dan buah-buahnya ada di situ. Ini suami. Ini kayak aku ngomong apa? Kita bareng. Nah, kalau kita ngomongin bisnis. Nah, ini gula merah Karena dia terus yang turun dong. Iya nggak? digiling lagi. Iya. apalagi di rumahan. Nah, tapi karena orang kayak bisa
kayak sama musik gitu. Jadi baru tahu banget ternyata itu kan Bunda kan baru ini ya Nggak boleh pakai air. ngaduk bumbunya. Nah, Iya. ternyata bumbunya itu nggak boleh pakai air. Jadi Nggak bumbunya boleh. tadi cuman pakai belimbing, Ya, belimbing. terus pakai pala, Iya. biar ada asam-asamnya ya Bu ya. Kalau udah nyampe ke mulut, Beda banget sama rujak di Jawa. Nggak boleh pakai air. Nggak boleh pakai air. Nanti Aha. makan-makan airnya keluar dari buah. Oh gitu. Jadi Iya. airnya nanti dari buahnya aja. Gitu. Buahnya. tiap hari juga dikasih loh. Rujak natsepa. Nah, ini salah satu bumbu rasanya nih. Pala. Ini dulu dia lebih mahal daripada emas. Dia yang ngebikin Pulau Run di Banda Neira itu sempat ditukar sama Manhattan di New York. Buah pala. Nah, ini dia rujak natsepa dan kita bisa lihat ya kacangnya itu nggak digiling halus jadi masih kasar. Kita cobain ya rasanya kayak gimana. Nah, ini udah jadi rujak natsepanya buatannya Buna. Nih, lihat kacangnya di mana-mana. Terus belakang pantai. Gue bisa lebih pedes nih. 340 satu orang. Coba. Makan semua 3 kali. Gini dong, Senin sore ya kan, pinggir pantai Natsepa, ngelihat orang-orang main-main Bukan ke pantai. Famima sambil sebat. Iya, kami Mikirin target. macet-macetan di Sudirman. Iya. Capek deh. Nah, ini enak banget nih Senin sore ya kan, nggak macet-macetan di Sudirman gitu kan, nggak rebutan naik KRL gitu kan. Ini di pantai Natsepa aja tadi habis makan rujak terus lihat-lihat pantainya nih. Terus di sana tuh banyak orang yang ke tengah laut karena ini tuh landai banget. Jadi sampai agak ke tengah pun tuh masih dangkal gitu. Dan di sini banyak orang main-main air, foto-foto. Terus sana ada anak-anak muda main sepak bola. Hidup banget sih di sini. Terus aku pertama kali ke Ambon dan ternyata emang indah banget karena lihat ke sisi satunya laut, ke sisi satunya pemandangannya gunung. Terus kotanya nggak begitu panas sih hari ini ya. Nggak tahu biasanya kayak gimana atau aku memang lagi beruntung aja. Cuman gila, Ambon indah banget. Mantap. Ini adalah hari pertama aku jalan-jalan di Ambon. Tapi baru hari pertama aja aku udah bertanya-tanya. Dan aku curiga sama Tuhan. Kayaknya Tuhan pilih kasih deh. Kok bisa ya ada kota yang lengkap kayak Ambon, mau cari mall ada, segala macam makanan ada. Tapi alamnya juga indah banget, punya pantai-pantai yang indah, gunung yang indah, pemandangannya luar biasa. Tuhan emang pilih kasih deh. Nah, ini udah jam 6:08 waktu Indonesia Timur. Jadi kita mau balik ke hotel terus mau makan malam. Gak tahu mau makan malam di mana. Kayaknya deket-deket hotel aja. Oke, jadi kali ini makan malam di salah satu rumah makan namanya Kole-Kole dan katanya ini one of the best itu di sini dan kami makan ada papeda, ikan kuning sama apa? Steak tuna, bistik tuna. That's right. Oke, jadi ini papedanya dikasih stick kayak gini, mari kita coba. Nah, di momen ini aku ketawa-ketawa nyobain papeda. Tapi sebenarnya hatiku ancur lebur banget, aku lagi sedih banget. Karena ini adalah drama ketiga.
Kenapa? Karena tiba-tiba handphoneku nyala dan aku dapat WhatsApp dari pihak kapal yang bilang bahwa semua pelayaran menuju Banda Neira harus dibatalkan karena ombak tinggi di Laut Banda. Jadi senyum-senyum, ketawa-ketawa di video ini itu sebenarnya agak nggak jujur, karena ini adalah salah satu cara aku untuk menenangkan diri. Padahal sebenarnya perasaanku kacau banget. Karena yang lagi makan di depanku ini adalah Gayo. Dia temanku dari Jakarta yang mau ke Banda Neira bareng-bareng sama aku. Tapi karena cuaca yang nggak bisa ditebak, aku nggak bisa ngebawa temanku sampai ke Banda Neira. Jadi aku pusing mikirin apa yang harus aku perbuat. Oke, jadi biasanya orang-orang di timur itu tuh kalau makan papeda itu biasanya jodohnya ini nih, ikan kuah kuning. Nah, jadi disiram-siram aja kuahnya. Aku suka banget ya. Kemarin sih pada bilang kayak jangan disendokin gitu, pengen gue. Apa yang jangan. Oke, ini tanggal 22 Mei 2024. Aku sama Gayo mau ke Morella buat apa? Diving. Let's go. Nah, mungkin di part ini ada beberapa di antara kalian yang ngeh ya. Loh, kok tanggal 21-nya nggak ada? Kok dari tanggal 20 Mei langsung ke 22 Mei? Ya, jadi karena di tanggal 20 Mei malam hari waktu makan itu dapat WhatsApp yang mencengangkan. Jadi di tanggal 21 aku beneran nggak kemana-mana. Aku cuman di hotel, bangun jam 7 pagi sampai jam 12 malam di lobi hotel untuk kerja, mencari alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mengganti perjalanan ke Banda Neira. Jadi seharian penuh aku di hotel sama partnerku si Nida buat ya kita harus cari solusi dong karena udah batal ke Banda Neira. Nah, sekarang lagi jajan sebentar, ada yang namanya sagu gula. Lihat. Gimana? Ini apa? Sagu gula. Iya. Ini dari sagu pakai Gula merah. Gula pakai kelapa. pakai gula ya, Mama? Iya. Ini berapa? Harganya? 25.000. 25.000. Ini pakai dari sagu, gula. Langsung makan aja gitu berarti ya, Mama? Oke. Makan siang. Siang dulu baru makan. Nah, daerah yang kami tuju ini namanya adalah daerah Morella, yang lokasinya ada di bagian utara dari Pulau Ambon. Dari hotel kami jaraknya ditempuh selama 1 jam berkendara. Dan desa Morella ini itu terkenal dengan makanan-makanannya yang enak-enak, teman-teman. Jadi orang-orang Ambon bilang pokoknya makanan-makanan enak dari Ambon itu OG-nya itu dari Morella. Nah, di Morella ini juga terdapat beberapa destinasi wisata seperti Lubang Buaya. Bukan Lubang Buaya yang kayak di Jakarta ya, tapi ini adalah sebuah pantai yang dia itu ada bulatan besar gitu di tengahnya dan disebut Lubang Buaya gitu. Dan kami akan diving di sini juga. Oke, jadi ini sagu gula kayak gini. Tadi sih Gayo bilang katanya nggak begitu manis. Coba. Jadi terang kelapanya. Tapi hanya kayak apa ya? Rasanya familiar. Apa tuh? Apa ya? Aku ingat-ingat rasanya kayak apa? Enak loh. Nggak begitu manis, rasa gurih kelapanya lebih kenceng. Dia ada kelapanya juga. Gula merah di sini beda banget sama gula merah di Jawa. Rasanya kayak makan roti gandum. Rasanya kayak makan roti gandum terus dikasih gula merah. Tapi gula merah itu beda. Kayak lebih apa ya? Lebih arty gitu rasanya tuh. Ya, Kayak gula arennya tuh sangat-sangat beda. kayak makan roti gandum. Iya, nggak apa-apa. Harus makin berarus. Nggak. Nggak ada yang tahu sih dalam.
Jadi udah sampai Morella, tadi udah makan sagu gula. Terus ini udah siap-siap tadi, siapin tabung di sana. Sekarang aku mau ganti, terus kita first dive. Dan mungkin nanti akan ada night dive juga. Pergantian pemain, biasanya sama Reza, sekarang sama Gayo. Reza siapa nih? Dive buddy-ku namanya Reza. Oh, sekarang ganti deh. Sekarang ganti Gayo. Bukan dive buddy, tapi dive student. Setelah menunggu cuaca membaik, akhirnya jam 17.21 kami memulai penyelaman di Tanjung Setan. Biasanya visibility-nya berapa meter, Bang? Visibility di sini sih lumayan bagus visibility, cuma karena kondisi hujan beberapa hari. Bukan berarti nggak bagus. Nggak bagus. Tenang Mas, saya pernah visibility cuma 2 meter maksimum di Pulau Harapan. Pulau Pramuka waktu OWD. Padahal kalau umur itu Iya. Saya ke Pulau Seribu itu. itu tidak apple to apple, tapi apple to apa nama? Giawas. Giawas. Nggak tahu. Giawas bahasa Ambon itu jambu. Oh. Bukan biji. Jambu biji. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan diving ada 4 orang. Jadi ada Gayo. Nah, Gayo ini temanku dan dia sebenarnya udah tersertifikasi sebagai open water diver, tapi dia terakhir diving tahun 2019. Jadi dia harus refresh sedikit nih soal skill-skill divingnya dia yang mungkin udah sedikit lupa. Dan kami akan didampingi oleh 2 dive master. Yang satu adalah Bang Ipul, satunya lagi Bang Yusuf. Gayo dibaptis. Aman? Aman. Mantap. Setelah selesai briefing dan juga refresh, kami langsung nyemplung nih di spot dive pertama kami di Tanjung Setan dan langsung disambut dengan seekor moray eel dengan ukuran sedang. Nah, di sini Gayo masih agak dipegangin nih sama Bang Yusuf karena kan Gayo emang udah lama banget ya nggak diving, jadi mungkin dia harus menemukan lagi buoyancy-nya dia. Nah, ini aku suruh si Gayo buat foto sama si fan yang lumayan gede nih. Terus di sini juga banyak banget nemu lionfish. Nah, kalau ketemu lionfish nih jangan dipegang ya, jadi harus jaga jarak supaya nggak kesengat. Nah, terus ini juga ada semacam clownfish gitu ya, cuman aku nggak tahu nih jenisnya apa, dan dia tuh sembunyi di anemon gitu nih. Anemonnya tuh bentuknya kayak kantong dan mereka sembunyi di dalamnya. Nah, karena tadi waktu kami nyampe itu kan hujan dan kami harus nunggu cuaca agak baik dulu kan. Jadi ini sebenarnya udah sunset dive gitu, jadi di dalam tuh udah mulai gelap. Dan nanti dive kedua udah clear banget, kita akan melakukan yang namanya night dive. Nah, jadi ya udah kita nikmatin aja nih sisa-sisa cahaya yang masih kita bisa nikmatin. Dan teman-teman, semakin dalam kita menyelam, maka warna akan semakin pudar. Dan warna yang akan paling cepat pudar itu adalah warna merah. Tapi kalau kita menyelam dengan bantuan senter bawah air kayak gini, ya warna akan kebantu keluar lagi. Dan setelah setahun aku diving, aku baru sekali ini ketemu sama feather starfish yang lagi berenang. Cakep banget kayak terbang. Nah, kalau ini namanya angelfish. Nah, ini dia ukurannya cukup besar dan kayaknya sih dia lagi cari spot paling PW buat bobo ya, karena ini udah mulai malam, jadi dia perlu tempat sembunyi dari predator di malam hari. Nah kan, lagi-lagi ketemu sama lionfish. Aku tuh sebenarnya suka banget sama lionfish karena siripnya dia tuh indah banget meskipun dia berbahaya ya. Soalnya dia tuh kayak lagi ikut karnaval, heboh. Dan ini aku nemu satu anemon yang agak besar dan kayak karpet gitu. Dan ternyata di dalamnya itu dihuni oleh beberapa ekor clownfish. Nah, ini tuh clownfish emang kesukaan semua orang ya. Setelah dive pertama berakhir, kami rehat sekitar 1 jam. Dan sekarang setelah 1 jam, kami mulai mempersiapkan diri untuk dive kedua yang merupakan night dive. Jadi kami tuker nih tabung-tabung kami yang sudah dipakai di first dive tadi dengan tabung-tabung yang baru. Dan kebetulan malam ini adalah malam bulan purnama, yang bulan itu bersinar terang banget. Dan ini pertama kali banget aku ngalamin bulan purnama di Ambon. Dan ternyata suasananya tuh seterang itu. Ini di kamera emang gelap, tapi sebenarnya aslinya lumayan terang loh. Dive kedua kami hari ini yang merupakan night dive dilakukan di AB Point. Dan hari ini kami akan turun di sekitar kedalaman 25 meter. Dan ini di kedalaman 17 meter aku ketemu sama
teripang yang besarnya itu tuh hampir segede betisku. Jadi lumayan gede ya. Terus ini di sini juga ketemu batfish. Batfish ini mirip-mirip kayak bannerfish gitu, cuman dia lebih lebar dan juga warnanya tuh gelap. Terus ini juga aku sempat ketemu sama salah satu clam, cuman aku nggak tahu nih jenisnya apa. Kemarin ada yang nanya, emang nggak gelap ya di dalam laut kalau diving malam-malam? Ya gelap banget, gelap gulita. Cuman kan kita bawa senter dalam air ya, jadinya terbantu dan terang kok. Dan Night and Limited Visibility ini adalah salah satu skill yang bisa diambil ketika kita berada di level advance di scuba diving. Dulu waktu masih baru-baru, aku tuh ngerasa kayaknya aku bakalan takut deh untuk ambil night diving. Tapi ternyata setelah aku advance, justru night diving ini menjadi favoritku karena aku bisa ketemu biota laut yang gak aku temuin di siang hari. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya divingnya selesai dan kita bisa balik lagi ke daratan dan mengeringkan tubuh. Nah, di awal tadi kan aku bilang ya, kita nih batal nih ke Banda Neira karena kapal cepat ke sana itu dibatalin semuanya gitu ya. Tapi kami mencoba untuk mencari alternatif-alternatif lain yang bisa kami lakukan untuk explore Maluku. Kira-kira kemana ya? Jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube channelku. Jangan lupa like, komen, dan juga share supaya aku semangat bikin konten buat kalian. Dan tungguin Maluku Part 2.